Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan, dengan pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pembacaan firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis di Markus 13 ayat 13 yang berbunyi, "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Demikianlah firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwasanya murid-murid Yesus Kristus, yakni Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya kepada Yesus terkait tentang kesudahan, sebagaimana dialog mereka kepada Yesus kala mereka berbicara atau membahas tentang runtuhnya bait suci itu. Tetapi Yesus Kristus tidak secara eksplisit langsung berkata kapan masanya, tetapi Yesus Kristus membawa mereka kepada hal yang lebih penting, yakni merenungkan sebuah hal yang sangat-sangat harus mereka persiapkan terkait tentang masa depan mereka sebagai murid-murid Yesus Kristus yang akan menunjukkan kepada dunia ini siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami dan tahu betul siapakah Yesus itu mengapa mereka tidak bisa menutup mulut mereka untuk memberitakan Yesus. Dan akhirnya pemberitaan mereka atas Yesus Kristus, mereka akan menerima hal yang tidak enak. Mereka akan dibenci dan mereka bahkan akan dibunuh. Tetapi pada akhirnya mereka akan menjadi orang yang sangat bersukacita karena Yesus Kristus memberikan sebuah janji bahwa siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Tentu pemikiran ini kerap sekali berlawanan dengan cara berpikir manusia, bahwa orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya malahan menjadi orang-orang yang kehilangan nyawanya. Tetapi orang-orang yang kehilangan nyawanya karena Kristus, bahkan mereka pula yang menerima keselamatan itu. Bukankah ini menjadi sesuatu hal yang begitu indah walaupun sukar kita mengerti? Tetapi ini menjadi janji yang tidak dapat dipatahkan oleh apapun, bahwa keadaan yang kita akan terima memang tidak enak, tetapi kita memiliki suatu sukacita yang besar karena kita akan diselamatkan dalam hal bertahan. Saudaraku, pemikiran ini ternyata menjadi hal yang sangat penting ketika kita mencoba menggalinya dari perjanjian lama.
bahwa ketika orang-orang Israel menghadapi hal-hal yang sulit, mereka pada akhirnya tetap memiliki sisa. Sisa dalam hal ini adalah orang-orang yang terpelihara hidupnya. Mengapa mereka tetap eksis? Jawabannya adalah iman. Iman mereka menjadikan mereka tetap ada hingga pada saat ini. Hal itulah yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya iman kita teruji kala kita menghadapi segala sesuatunya, dan kita tetap bertahan dengan iman kita kepada Yesus Kristus apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudaraku yang terkasih, saudara telah beriman kepada Yesus Kristus, maka saudara, suka atau tidak suka, saudara harus menunjukkan kepada dunia ini bahwa saudara beriman kepadanya. Walaupun mereka akan membenci saudara, walaupun saudara akan mengalami hal-hal yang sukar, tetapi saudara memiliki jaminan yang pasti bahwa orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Hidup di dalam iman dan selamat di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati kita berdua. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan kepastian kepada kami bahwa Engkau menyelamatkan kami. Karena kami beriman, menjaga itu semua, bertahan sampai pada kesudahannya, dan memenangkan segala pertarungan ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau tahu kelemahan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah yang mampu meyakinkan kami, dan hanya padamu kami berserah. Engkaulah juru selamat kami. Terpuji Engkau. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.